Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengutus Rasul dan Nabi yang wajib diketahui ada 25. Namun Allah mengutus banyak Nabi lainnya yang jumlahnya mencapai 124.000 Nabi. Salah satunya adalah Nabi Jirjis. Kisah Nabi Jirjis disebutkan dalam kitab Tarikh At-Tabari. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang zalim yang menyembah berhala. Raja itu bernama Darian. Dia membangun istana berhala yang megah. Seluruh rakyatnya diperintahkan untuk menyembah patung-patung miliknya. Rakyat yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam api yang besar. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang nabi pada negeri tempat raja zalim ini. Nabi yang diutus adalah Nabi Jirjis, dan beliau diutus untuk menghentikan segala kekejaman yang dilakukan oleh Raja Darian. Suatu ketika Nabi Jirjis menemui Raja Darian. Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Wahai Raja, mengapa kamu tunduk dan menyembah kepada berhala yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Darian menjawab, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini diperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesuksesan pada dirimu sebagai hasil penyebaranmu atas ajaran-ajaran Tuhanmu." Nabi Jirjis alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku akan kekal selamanya." Setelah itu mereka berdua berdebat semakin dalam. Karena tidak dapat menjawab lagi argumen dari Nabi Jirjis, Raja Darian pun bangkit dan marah. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa Nabi Jirjis. Nabi Jirjis kemudian disiram dengan air yang mendidih, sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris, sehingga terlihat tulangnya. Lalu Nabi Jirjis wafat, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah dengan rupa yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Melihat kejadian ini, Raja Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasang paku untuk ditancapkan pada tubuh Nabi Jirjis. Namun, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabut 6 paku tersebut dan Nabi Jirjis hidup lagi. Beliau berkata, "Wahai orang yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah." Melihat kejadian itu, bukannya Raja Darian sadar, malah semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis ke belanga besar dengan air yang mendidih. Nabi Jirjis alaihissalam direbus di dalam belanga tersebut. Raja Darian kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan-siksaan yang beragam hingga 70 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah kewalahan dan kehabisan akal, Raja Darian pun merayu Nabi Jirjis, "Aku akan menuruti apa yang kau inginkan, tapi dengan syarat, sembahlah berhalaku sekali saja dan aku akan menyembah Tuhanmu." Nabi Jirjis lama tidak menjawab, sampai-sampai sang raja menyangka kalau Nabi Jirjis akan menerima tawaran itu. Raja Darian berkata, "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan yang membuatmu letih. Sekarang marilah ke istanaku untuk menghilangkan keletihanmu malam ini." Nabi Jirjis kemudian mengikuti Darian menuju rumahnya. Namun bukan untuk menerima tawaran tadi, tapi untuk mencari cara
bagaimana agar raja zalim tersebut masuk Islam. Di sana Nabi Jirjis menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya didengar oleh istri raja hingga meresap ke dalam hatinya. Istri raja itu menangis. Kemudian secara diam-diam dia menyatakan masuk Islam. Kemudian Nabi Jirjis dipaksa untuk sujud pada berhalanya. Namun beliau tetap menolak dengan keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek yang pikun. Nenek itu tinggal bersama putranya yang buta, tuli dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari ketika Nabi Jirjis merasa lapar, dengan izin Allah tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah itu tumbuh menghijau dan berbuah. Setelah menyaksikan hal yang menakjubkan itu, sang nenek memohon agar Nabi Jirjis berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan itu dan putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan mereka masuk Islam. Nabi Jirjis alaihissalam berkata kepada putra sang nenek, "Pergilah ke tempat-tempat berhala raja dan sampaikan pada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Anak itu pun berangkat. Ia menyampaikan undangan Nabi Jirjis. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis memberi isyarat kepada bumi dengan menghentakkan kakinya ke bumi. Kemudian bumi itu terbelah dan menelan semua berhala-berhala Darian. Istri Raja Darian yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeri, sayangilah jiwa kalian, segeralah kalian masuk Islam." Raja Darian langsung menjadi murka dan menatap istrinya, lalu ia berkata, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali keajaiban, tetapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja?" Istri raja menjawab, "Itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu, dan itu adalah kemalanganmu. Sedangkan bagiku, ini adalah keberuntungan." Sang permaisuri kemudian dibunuh oleh Darian dengan sangat kejam. Nabi Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahkanlah kepada hamba mati syahid." Setelah berdoa, Nabi Jirjis alaihissalam melihat nyala api yang turun dari langit kepada raja dan para pengikutnya. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat dan membunuh beliau. Namun tidak lama kemudian, mereka pun mati ditelan api yang besar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Menurut sebagian ahli sejarah, Jirjis hidup pada zaman setelah Nabi Isa alaihissalam dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, menurut sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar, bahwa Jirjis adalah hamba Allah yang soleh, bukan Nabi. Karena di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada Nabi yang diutus. Wallahu a'lam bishawab.